Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Melihat Xiaoyan tertegun dan juga heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Xun Er. "Nona muda." Xiaoyan segera bertahap pulih dari kebodohannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying berbicara kepada Xun Er, tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah Xun Er. Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua..." "Hahaha, Tuan Muda Xiaoyan, sekitar kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota hutan, saya mematuhi perintah Nyonya Muda dan tiba di Kekaisaran Chiama. Aku pergi mencari jejakmu dan diam-diam melindungimu di sepanjang jalan." Ling Ying tersenyum dan menjelaskan, "Anda seharusnya tidak menyalahkan Nona Muda karena membuat keputusan sendiri untuk campur tangan dalam masalah Anda. Hanya saja Anda saat itu sendirian dan lemah. Sangat berbahaya untuk menjelajah ke kerajaan Jiama sendirian. Setelah tiba di Akademi Jianan, Nona Muda benar-benar khawatir. Karena itu dia membuat saya diam-diam pergi dan melindungi Anda. Awalnya aku adalah pelindung terakhir yang diatur kepala klan untuk Nona Muda. Selama periode waktu itu, saya tidak berada di dekatnya, mungkin merupakan periode waktu ketika perlindungan putri muda berada pada titik terlemahnya. Sekarang, Anda mungkin samar-samar tahu seberapa besar fraksi di belakang Nona Muda. Karena itu ada cukup banyak orang yang memiliki niat terhadap Nona Muda. Untungnya Akademi Jianan ini memang layak menjadi akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah menimpa Nona Muda. Kalau tidak, aku takut bahwa aku harus menerima pembalut yang sangat ketat oleh kepala klan," ucap Ling Ying. Ling Ying tersenyum saat berbicara. Makna tersembunyi di balik kata-katanya ini adalah untuk memungkinkan Xiaoyan memahami dengan jelas seberapa besar resiko yang diambil Xun Er untuk memastikan keselamatannya dan tidak membentuk emosi yang membenci Xun Er karena hal ini. Setelah bersama Xiaoyan selama beberapa waktu, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki diskriminasi besar terhadap pengawasannya secara diam-diam. Xiaoyan secara alami bisa mendengar makna di balik kata-kata Ling Ying. Segera dia menghela nafas dengan lembut, menepuk kepala Xun Er dengan tangannya dan tertawa getir. "Kamu, gadis kecil ini, masalah apa yang akan aku miliki? Anda benar-benar meremehkan saya?" ucap Xiaoyan. Melihat bahwa tidak ada ekspresi menyalahkan pada ekspresi Xiaoyan, Xun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi tidak membuka mulut untuk menjelaskan dirinya sendiri. "Ling tua, terakhir kali kita berpisah terburu-buru. Sekarang setelah kita bertemu, Xiaoyan akan sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membantu yang terakhir kali," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah Ling Ying sambil berbicara dengan suara yang dalam. "Hahaha. Mengapa Tuan Muda Xiaoyan harus bersikap sopan?" Ling Ying buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab. "Xiaoyan Gege, kali ini alasan utama bagi saya untuk membiarkan Anda bertemu dengan Ling tua adalah karena saya telah membuatnya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan para ahli dalam klan kami selama periode waktu ini. Dia tidak menemukan elit Dou Huang memasuki Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini," ucap Xun Er.
Shun-er berkata dengan lembut. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Awalnya dia hanya menduga bahwa ada beberapa hubungan antara menghilangnya ayahnya dan fraksi di belakang Shun-er. Namun setelah dia mendiskusikannya dengan dia, keraguannya menjadi semakin redup. Namun dia tidak menyangka gadis ini benar-benar kesulitan mengirim orang untuk menyelidiki. Tuan Muda Xiaoyan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak berhubungan dengan kita. Klan Xiao, atau mungkin aku harus mengatakan klan Xiao sejak dulu, memiliki hubungan yang mendalam dengan kita. Ada terlalu banyak bantuan dan dendam dalam hubungan ini. Memang ada beberapa orang kuat di dalam klan yang menyarankan agar kami membawa semua anggota klan Xiao Anda kembali. Namun mereka memilih untuk menyerah karena pertikaian yang sangat besar. Ling Ying merenung sejenak sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada orang yang mengemukakan masalah ini. Karena itu hilangnya ayahmu harus dilakukan oleh orang lain, ucap Ling Ying. Xiaoyan mengerutkan kening dan menghela nafas. Suaranya rendah dan dalam ketika dia berkata, klan Xiao kami hanyalah fraksi tingkat kedua di dalam sebuah kerajaan. Bagaimana bisa mengganggu Du Huang yang kuat sehingga dia akan bertindak dan menentangnya? Jika ini masalahnya, kemungkinan kecurigaan terbesar masih ada pada Mystic Cloud Sect. Si penatua terkutuk itu, ucap Xiaoyan. Xiao Zhan hilang saat dikejar oleh tetua pertama dari Mystic Cloud Sect. Selain itu tidak ada orang lain yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, apakah orang tersebut hilang atau diam-diam diculik olehnya? Kemungkinan sesuatu yang tidak akan diketahui oleh orang lain selain dirinya. Namun pihak yang terlibat sudah mati sekarang. Jejak Xiao Zhan semakin membingungkan. Namun tidak peduli bagaimana seseorang memandang masalah ini, ia memiliki beberapa hubungan dengan Mystic Cloud Sect. Saat itu Xiaoyan telah kehilangan alasannya dan membunuh penaat pertama di tempat dalam kemarahannya. Setelah itu dia dikejar oleh Mystic Cloud Sect dengan usaha keras dan dia harus melarikan diri. Akhirnya dia telah melarikan diri dari Kekaisaran Chiama. Dia bahkan tidak punya sedikit waktu selama periode waktu ini untuk memberikan pemikiran mendalam untuk beberapa keanehan tentang masalah ini. Sekarang dia sekali lagi menyebutkan Sekte Awan Berkabut. Xiaoyan yang telah tenang mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Namun dari ekspresi penatua pertama sesaat sebelum dia meninggal, itu tidak muncul bahwa dia berbohong. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect memang memiliki beberapa implikasi kabut yang tersembunyi. Itu berkaitan dengan menghilangnya ayahnya. Dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang masalah ini ketika dia kembali ke Kekaisaran Chiama di masa depan. Namun sekarang dia yang dikejar dengan niat membunuh masih belum memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah diam-diam menjalani pelatihan pahit dan bersiap untuk mendapatkan hati api jatuh kapan saja. Dia jelas tahu bahwa jika dia berlatih dengan cara yang normal, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk kembali dan membalas dendam pada Mystic Cloud Sect tanpa waktu 5 tahun. Karena itu harapannya sepenuhnya terletak pada Fallen Heart Flame. Selama dia memiliki jenis kedua api surgawi ini, dia yang mempraktikkan mantra api misterius akan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Mystic Cloud Sect. Mystic Cloud Sect. Mulut Ling Ying juga mengulangi fraksi ini yang dia tidak banyak pikirkan saat itu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Namun itu benar-benar menghilang sesaat kemudian. Mystic Cloud Sect ini terkait dengan mereka sekali lagi.
Saat itu ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh mereka, saya telah mengatakan bahwa saya akan cepat atau lambat kembali. Pada saat itu aku pasti akan sampai ke dasar masalah ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dengan kasar memegang tinjunya. Suaranya mengandung kemarahan yang sangat keras dan niat membunuh. Shen Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Aku akan membiarkan seseorang mengamati sekte awan berkabut." Xiaoyan Gege juga tidak perlu terlalu cemas. Latihan dengan pikiran tenang adalah jalan yang benar, ucap Shen Er. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap dan serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Dia sekali lagi berbicara dengan Ling Ying untuk sementara waktu sebelum dia yang tidak terlalu tertarik mengurutkan kening dan meninggalkan kamar Shen Er sendirian. Shen Er memperhatikan punggung Xiaoyan saat dia pergi. Dia melambaikan tangannya yang lembut dan angin menutup pintu dengan kencang. Dia takut itu tidak aman dan dia menembakkan cahaya keemasan dari telapak tangannya yang akhirnya menutupi seluruh ruangan. Ling tua, Anda tampaknya tahu sesuatu yang berkaitan dengan mistik Cloud Sect. Shen Er tiba-tiba berbicara setelah meletakkan peredam suara dengan benar. Ling Ying terkejut ketika dia mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Suaranya yang lembut berkata, "Kali ini ketika aku kembali, aku secara khusus memeriksa beberapa informasi mengenai mistik Cloud Sect, hanya untuk menemukan beberapa hal yang tidak kuketahui di masa lalu," ucap Ling Ying. "Bicaralah." Mata Shen Er menyipit. Cahaya keemasan melintas saat dia melambaikan tangannya dan berbicara. Fraksi yang telah bersembunyi di dalam Kekaisaran Jiama tampaknya memiliki beberapa kontak yang tersembunyi dan sangat tidak jelas dengan orang-orang itu. Ling Ying perlahan berkata, "Orang-orang itu?" Shen Er sedikit terkejut. Wajahnya yang cantik segera berubah sedikit. "Kamu berbicara tentang mereka?" "Ya." Ling Ying mengangguk. "Mengapa Mystic Cloud Sect terlibat dengan mereka? Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect pernah memiliki beberapa orang kuat di puncak yang memiliki reputasi yang cukup baik di benua itu. Mengapa mereka terlibat dengan mereka?" ucap Shen Er. Shen Er berbicara dengan ragu. "Mengapa Mystic Cloud Sect terlibat dengan mereka? Aku tidak yakin. Namun tampaknya mereka hanya terlibat dalam waktu yang singkat. Mungkin mereka hanya terlibat dengan pemimpin terakhir Mystic Cloud Sect yang juga saat ini elit Douzon Yunsan. Saya khawatir tidak banyak orang di dalam Mystic Cloud Sect yang tahu tentang ini. Saya pikir bahkan pemimpin sekte Mystic Cloud Sect saat ini Yun Yun juga tidak mengetahui hubungan antara Yunsan dan mereka. Jika tidak..." Ling Ying ragu-ragu sejenak ketika dia mengungkapkan informasi hingga saat ini. Dia memandangi wajah tenang Shen Er dengan lembut berkata, "Kalau tidak mungkin baginya untuk tidak menampilkan sesuatu karena sedikit hubungan antara dia dan Tuan Muda Xiaoyan." Shen Er sedikit mengangguk. Ekspresinya masih tenang dan tidak ada perubahan karena kata-kata ini. Suaranya hanya terdengar sedikit lebih dingin. "Jika mereka benar-benar terlibat dengan Mystic Cloud Sect, maka menghilangnya Paman Xiaozan mungkin memiliki beberapa hubungan dengan mereka. Setelah semua, mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki bagian dari kunci yang terkait dengan benda itu. Namun orang-orang ini jelas tahu hubungan kita dengan klan Xiao. Namun mereka masih berani bertindak secara sembrono. Mereka menjadi semakin liar," ucap Shen Er. "Ya." Ling Ying mengangguk. Dia menatap Shen Er sebelum berbicara agak ragu-ragu. "Nona muda, Anda telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade. Saat itu klan memungkinkan Anda untuk datang ke klan Xiao dengan maksud untuk membiarkan Anda diam-diam mendapatkan kuncing itu dari klan Xiao. Namun Anda telah datang ke Akademi Jianan. Sekarang setelah bertahun-tahun, Anda masih belum memiliki berita terkait kunci tersebut.
Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar bahwa beberapa ketidakpuasan muncul di klan. Jika bukan karena nenek moyang klan Xiao yang pernah bersumpah darah dengan klan, saya takut ada beberapa orang yang berniat untuk menggunakan kekuatan, ucap Ling Ying. Shun Er mengangkat matanya sedikit. Api berwarna emas melompat di dalam matanya yang cerdas saat dia berkata dengan suara tenang, "Abaikan saja." Ling Ying hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Anda seharusnya tidak memberitahu Xiaoyan Gege untuk sementara waktu tentang masalah keterlibatan Mystic Cloud Sect dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mystic Cloud Sect. Jika kita memberitahunya tentang hal itu sekarang, aku khawatir itu akan merugikannya. Shun Er mengingatkan. Ya. Ling Ying mengangguk dan menjawab dengan hormat. Kamu harus meninggalkan akademi dalam terlebih dahulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini. Jika mereka menemukan jejak Anda, pasti akan ada masalah. Shun Er melambaikan tangannya dan memerintahkan. Ya. Ling Ying sekali lagi mengangguk ketika dia berkata, "Aku akan tinggal jauh di pegunungan. Jika nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan sinyal khusus klan," ucap Ling Ying. Begitu Ling Ying mengatakan ini, tubuhnya bergetar dan mulai berputar aneh. Akhirnya itu berubah menjadi bayangan gelap dan diam-diam bergabung ke dalam kegelapan ruangan. Tidak lama setelah Ling Ying menghilang, Shun Er menghela nafas lembut. Api berwarna emas aneh di matanya perlahan ditarik. Tangannya yang halus menggosok wajahnya, menyebabkan kelembutan tambahan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar ke ruangan. Setelah Shun Er meninggalkan ruangan, tatapan menyapu ke segala arah akhirnya berhenti di puncak rumah pavilion sebelum dia perlahan berjalan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika Shun Er berjalan ke lantai tertinggi. Ada beberapa bintang yang sesekali berkedip dan bulan pucat tergantung di langit memancarkan cahaya bulan yang redup. Xiaoyan duduk di sudut utara. Tangannya sedang bermain dengan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah sinar rembulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak bernafas. Itu cerah sesekali dan redup di waktu lain. Namun ini tidak menarik perhatian Xiaoyan. Pandangannya menatap tajam ke titik cahaya lincah yang berulang kali berenang di dalam batu giok kuno. Titik terang ini melambangkan kehidupan dan kematian ayahnya. Pada saat itu hanya titik cahaya ini yang masih memancarkan vitalitas yang dapat menyebabkan Xiaoyan benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelatihan. "Xiaoyan Gege?" Suara jelas seorang wanita muda tiba-tiba terdengar tidak jauh. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Shun Er yang berjalan sambil tersenyum. Shun Er tersenyum saat dia berjalan ke arah Xiaoyan. Namun ketika tatapannya yang bergerak berhenti di batu giok kuno di tangan Xiaoyan karena cahaya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Keterkejutan perlahan muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Ini adalah batu giok Dewa Tuse Kaisar kuno, ucap Shun Er. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.